seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Ranu Prasetya kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan sidak minyak goreng merek Minyak Kita di pasar modern dan pasar tradisional pada Kamis sore. Hasilnya beberapa sampel minyak kita sudah sesuai dengan volume yang tertera pada kemasan. Namun harganya masih dijual di atas harga eceran tertinggi. Sidak ini dilakukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat akan kesesuaian harga dengan volume barang yang dibeli. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Banyuwangi dari Komisi 2 melakukan sidak di pasar modern dan tradisional di Banyuwangi pada Kamis sore. Sidak diawali dengan mendatangi salah satu pasar modern terbesar di Banyuwangi yang ada di Jalan Ayan di Banyuwangi. Namun ternyata di tempat tersebut tidak menjual minyak kita. Anggota Komisi 2 kemudian bergeser ke Pasar Belambangan yang berada di Jalan Basuki Rahmat Banyuwangi. Para wakil rakyat langsung menuju ke sejumlah pedagang bahan pokok yang ada di pasar tersebut. Di masing-masing toko, anggota Komisi 2 membeli minyak kita untuk ditakar volumenya. Apakah sesuai dengan volume yang tercantum pada kemasan atau tidak? Minyak kita yang dibeli diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda. Hasilnya minyak kita yang dijadikan sampel volumenya sudah sesuai dengan volume yang tercantum pada kemasan, baik yang kemasan botol maupun kemasan refill atau isi ulang. Meski dari sisi volume sudah sesuai dengan yang tercantum di kemasan, namun harga minyak kita tersebut masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pemerintah menetapkan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Untuk kemasan refill dijual seharga Rp15.800, sedangkan kemasan botol dijual dengan harga Rp18.000. Sidak di dua tempat, di dua lokasi. Yang satu Roxy, ternyata beliau sudah tidak mendapatkan kuota minyak kita. Kemudian yang satunya kita di Pasar Belambangan. Dari Pasar Belambangan kita melakukan sidak di dua tempat dengan perusahaan yang berbeda. Alhamdulillah setelah kita takar
literannya sama, jadi tidak ada kemungkinan untuk dikurangi atau dicurangi seperti itu. Kita sidak ke sini adalah untuk bagaimana konsumen itu aman, istilahnya tidak ditipu oleh perusahaan-perusahaan yang mungkin sekarang ini lagi booming bahwa minyak kita literannya kurang. Jadi, alhamdulillah di Banyuwangi yang distributor yang mungkin untuk pemasok minyak kita di Banyuwangi, alhamdulillah dari 2 sidak itu kita tidak menemukan sesuatu yang. Sidak ini dilakukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat akan kesesuaian harga dengan volume barang yang dibeli. Sebab belakangan ini sedang ramai temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran. Selain itu, Komisi 2 telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan berkaitan dengan harga dan ketersediaan bahan pokok. Berdasarkan data dari Dinas Kopumdak, biasanya menjelang Lebaran cenderung terjadi inflasi. Namun saat ini Banyuwangi justru mengalami deflasi, yang artinya bahan melimpah tapi daya beli masyarakat justru masih kurang. Handoko Kusumo, CTV. Dinas Kesehatan Banyuwangi melalui Puskesmas Kembiritan Kecamatan Genteng melakukan sidak mendadak kepada penjual takjil yang ada di sepanjang jalan di 2 desa, yakni Desa Kembiritan dan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng pada Kamis sore. Petugas gabungan dari Puskesmas Kembiritan, Pemerintah Desa Kembiritan dan Kecamatan Genteng melakukan sidak mendadak kepada penjual takjil di 2 desa, yakni Desa Kembiritan dan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng. Petugas membawa beberapa makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya, apalagi makanan yang warna mencolok. Warna yang mencolok ini kebanyakan merupakan minuman seperti es campur dan es doger. Sampel yang dibawa ini akan dicek kandungannya menggunakan alat khusus yang berada di Puskesmas Kembiritan. Jika makanan berbahaya, maka akan berkoordinasi dengan pihak desa untuk menindak. Jika makanan yang dicek tidak berbahaya, hasilnya juga akan dikirimkan kepada penjual takjil. Kami dari Puskesmas Kembiritan mewakili Dinas Kesehatan. Kami ingin makanan yang kita curigai mengandung bahan-bahan berbahaya, ya, misal rodamin B, metanil yellow, borak ataupun formalin, ya. Kita dari para pedagang ini yang ikut memasarkan takjilnya kita periksa untuk mengamankan masyarakat agar terhindar dari bahan-bahan berbahaya tersebut. Yang kita curigai adalah kira-kira makanan yang terlalu warnanya sangat mencolok, ya. Ada yang warnanya merah sangat mencolok, yang hijau mencolok, kuning mencolok. Kebetulan beberapa makanan yang banyak biasanya adalah jelly ataupun es puding. Banyak kan seperti itu. Pewarna makanan yang berbahaya biasanya yang mengandung rodamin B sama metanil yellow. Biasa itu yang kita curigai seperti itu. Selama beberapa tahun ini belum ada, kemungkinan belum ada yang menggunakan metanil yellow, rodamin ataupun formalin ataupun borak. Belum ada selama tahun-tahun kemarin, belum ada. Kita lakukan setiap tahun, ya, setiap pada saat bulan Ramadan ini belum pernah ada. Dani Eka, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu kejang, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu, di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda.
Warga Kembiritan Kecamatan Genteng Banyuwangi dibuat resah dengan aksi seorang pria yang meminta sumbangan yang datang 2 hari berturut-turut dengan mengatasnamakan pondok pesantren dan Kiai Halim Al-Qawas. Nekatnya pria yang tidak dikenal tersebut berani masuk pagar tanpa izin dan terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV milik warga, seorang pria datang meminta sumbangan yang datang 2 hari berturut-turut. Dirinya mengaku dari salah satu yayasan pondok pesantren yang ada di Kecamatan Genteng, yakni Anurul Qodiri dengan pengasuh Kiai Halim Al-Qawas. Pria tersebut berciri-ciri kurus tinggi, rambut miring kanan, menggunakan masker, baju motif kotak-kotak, serta mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan helm biru dengan nomor polisi P4295 KIKA. Sedangkan untuk hari kedua menggunakan pakaian yang sama, persis, namun plat nomornya dilepas. Warga yang didatangi inisial N ini mengaku sangat resah dengan peminta sumbangan dengan identitas tak dikenal. Selain itu juga nekat langsung masuk ke dalam pagar tanpa izin. N juga berharap kepada penegak hukum agar lebih intens lagi berpatroli siang atau malam hari. Sementara itu Kiai Halim Al-Qawas saat dikonfirmasi mengaku yayasannya tidak pernah mengutus orang untuk meminta sumbangan kepada siapapun. Dirinya juga mengaku banyak laporan terkait banyak orang yang meminta sumbangan yang mengatasnamakan dirinya. Minta sumbangan itu apakah benar Pak yang dilakukan oleh oknum ini? Tidak benar. Apakah juga pernah untuk menyuruh orang untuk mencari sumbangan atau seperti apa? Tidak benar itu, tidak pernah. Mungkin himbauan ke masyarakat Pak terkait ya, saya sebagai pengasuh pondok pesantren Anurul Qodiri Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Banyuwangi menghimbau kepada masyarakat jika ada siapapun yang datang ke rumah panjenengan semua, jangan ditanggapi itu dan jangan dikasih. Itu himbauan saya sudah. Mungkin dari tindakan sampean Pak jika ada menemukan itu akan melakukan apa? Ya itu nanti urusan lain nanti itu. Urusan lain ya. Ya urusan lain nanti. Kiai Halim Al-Qawas memberi peringatan kepada orang yang meminta sumbangan yang mengatasnamakan dirinya akan mencari dan membuat perhitungan sendiri. Dia juga menghimbau kepada masyarakat ada yang meminta sumbangan dengan namanya untuk jangan diberi dan segera laporan ke lingkungan sekitar. Dani Eka, CTV. Dirasa membahayakan bagi pengendara, tumpahan minyak meluber di Jalan Raya Jember depan pos kawasan tertib lalu lintas KTL Karangente, Banyuwangi. Adanya tumpahan minyak sepanjang 300 meter itu pun mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan raya tersebut. Petugas Satlantas Polresta Banyuwangi pun langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi guna melakukan pembersihan tumpahan minyak tersebut. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi, Yopi Bayu Irawan, mengatakan jika pihaknya langsung menerjunkan 1 unit truk guna membersihkan aspal dari tumpahan minyak jenis solar. Tumpahan minyak jenis solar itu dibersihkan dengan cara disemprot dengan menggunakan air. Sebelumnya, para pengendara pun terganggu terkait adanya tumpahan solar yang ada di lokasi tersebut. Sebab lokasinya ada di Jalan Menikung dan juga sangat membahayakan bagi pengendara yang melintas. Agar tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, pihak Satlantas Polresta Banyuwangi memasang traffic cone di jalan yang ditumpahi minyak jenis solar tersebut. Dengan sigap, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi melakukan pembersihan tumpahan minyak di lokasi kejadian. Tak butuh waktu lama, aspal di lokasi kejadian pun bersih dan tidak ada bekas tumpahan minyak lagi. Handoko Kusumo, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 17 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi.
Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000. Program Pasca Sarjana, Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 087816511550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip, ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertengahan bulan Ramadan, harga beras masih stabil. Meski demikian, sebanyak 1.500 kepala keluarga di 4 kelurahan di Kota Probolinggo mendapat beras gratis dari CSR yang dibagikan secara door-to-door. Guna meringankan beban masyarakat di saat bulan Ramadan, sebanyak 4,5 ton lebih beras premium pada Kamis pagi dibagikan langsung ke masyarakat di 4 kelurahan di Kota Probolinggo. 4 kelurahan yang mendapat beras CSR ini diantaranya Kelurahan Sumber Taman dan Kelurahan Kedung Asem, Kelurahan Jrebeng Lor, dan sejumlah anak yatim di Kelurahan Jrebeng Wetan. Panitia dari PT Berdikari Jaya bersama sengaja membagikan beras kemasan 3 kg dengan cara door-to-door sesuai dengan data yang ada di setiap RT. Fokus pembagian beras pada pelaku usaha mikro kecil menengah, kaum disabilitas hingga janda tua. Total ada 1.500 paket beras kemasan 3 kg dibagikan pada gelombang pertama ini. Hingga saat ini kebutuhan pokok yang sangat diburu warga diantaranya sembako. Untuk harga beras premium saat ini di kisaran 16.000 tergantung mereknya. Pada bulan Ramadan hingga Lebaran nanti beras lah yang menjadi buruan utama warga. Ini memang setiap tahun dapat ini, Bu? Iya. Untuk RT sini ada berapa? 68. 68. Ibu, dengan dapat ini dari jasa dari perusahaan ini senang nggak, Bu, sebagai warga? Senang sebagai warga. Harganya langsung dibuat? Dibuat masak sudah. Dibuat ini warga ini nunggu atau gimana, Ibu? Ya, nunggu sudah. Tak kasih kupon tadi. Oh, biar tidak aneh ya? Biar tak keliruan. Oke. Sementara itu menurut Direktur PT BJB, jumlah total beras yang dibagikan mencapai 4,5 ton untuk sekitar 1.500 warga. Ya, untuk dibagikan jelang Lebaran. Kita di periode ini membagikan beras sebanyak 4.535 kg. Betul ya? 4 ton setengah lebih ya. Dibagikan ke kelurahan mana aja? Kita dibagikan ke 3 kelurahan. Kedung Asem, Sumber Taman, sama Jrebeng Lor, sama ada Jrebeng Wetan juga. Mungkin ini sebagai bentuk CSR atau bagaimana ini, Om, Ya, dari perusahaan? Salah satu bentuk CSR, dan di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi kepada masyarakat. Harapannya gimana? Kita bekerja sama pihak LPKM untuk dibagikan LPM. Acara di sini hanya simbolis saja. Ya, ini simbolis saja, biar rame di sini. Ya. Tapi nantinya intinya dibagikan door to door gitu ya, dari rumah ke rumah ya. Ya. Harapannya ke depan? Harapannya ke depan, doakan semua supaya BJB bisa semakin maju, semakin sukses, sehingga kita bisa berbuat baik dan berbagi kebaikan di masyarakat. Diharapkan pembagian ini mampu mengurangi beban masyarakat saat bulan Ramadan. Farid Fahlevi, CTV. Hujan lebat, sungai irigasi di Kecamatan Kendit, Situbondo meluber jalan desa dan rumah warga. Puluhan rumah warga di 3 dusun terendam dengan tinggi banjir mencapai 60 cm.
Puluhan rumah warga di Dusun Kerajaan Utara, Dusun Kelompangan, dan Dusun Karanganyar, Kecamatan Kendit terendam banjir. Bencana banjir Rabu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat masuk dan merendam rumah warga. Tinggi genangan banjir dari sebuah sungai irigasi ke jalan desa mencapai 100 cm. Sedangkan luberan air sungai ke rumah warga setinggi sekitar 60 cm. Warga terdampak sempat panik saat luberan sungai irigasi tanpa membawa lumpur mulai datang. Beruntung warga sigap dengan terlebih dahulu mengamankan harta benda mereka ke tempat yang aman. Air mulai masuk tadi jam 10. Jam 10. Hujannya cuma 1 jam. Dari jam 9 hujan kan, jam 10 sudah selesai. Tapi airnya tiba-tiba datang besar. Sempat masuk ke rumah atau seperti apa? Masuk. Alhamdulillah masuk. Sepeda macet. Ada berapa rumah yang kemasukan, Pak? Yang kemasukan sekitaran 1, 2, 3, 4. Ada 10 rumah. 10 rumah ya. Yang di pinggir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Situbondo melakukan asesmen atau pendataan warga terdampak. Total ada 26 rumah terendam. Ketinggian air? Untuk ketinggian air sekitar 4 lutut atau di jalan, yaitu menggenangi jalan Dusun Kerajaan sekitar 100 cm, bervariasi ada yang 80 cm. Dampak luapan ini sendiri apa? Dampaknya itu masuk ke pemukiman penduduk sebagian, mungkin sekitar antara 50 cm sampai 30 cm. Jadi kami dari BPD dan Tagana serta Muspika untuk memantau situasi kondisi di Dusun Kerajaan ini. Luapan air sungai yang berangsur surut diakibatkan karena hujan deras melanda wilayah Kecamatan Kendit. Banjir di Kendit ini sudah terjadi 3 kali dan beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden bencana alam ini. Andi Nurholis, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP. Supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin, 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin.
Polisi periksa mantan guru SD pemilik video sur yang sempat viral di media sosial. Polisi juga masih menyelidiki dan mengusut siapa oknum yang melakukan penyebaran video tersebut. Menyebarnya video tak pantas yang sengaja direkam dan tersebar di berbagai platform media sosial mendapat respon dari kepolisian. Sebelumnya pemilik video melalui TikTok pribadinya meminta maaf atas video yang ia buat. Ia juga mengaku menyesal lantaran videonya tersebar di media sosial hingga viral dan menimbulkan kemarahan warganet. Polisi Resort Jember telah memanggil dan memeriksa Salsa yang viral tersebut. Mantan guru tersebut telah diambil keterangannya oleh kepolisian dengan status masih sebagai saksi. Kasat Reskrim Polres Jember menjelaskan bahwa untuk sangkaan awal, polisi menerapkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Namun pasal tersebut dapat digugurkan apabila dalam pelaksanaannya ada upaya kekerasan atau ancaman. Polisi juga masih menyelidiki dan mengusut siapa oknum yang melakukan penyebaran video tersebut. Untuk Bu Salsa pada tanggal 3 Maret 2025 sekitar pukul 10 sudah kami ambil keterangan. Adapun status Bu Salsa masih sebagai saksi. Untuk sangkaan awal yang kami terapkan ada pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Namun itu ada di dalam ketentuan umum apabila dalam pelaksanaannya atau ada upaya bujuk rayu, upaya kekerasan atau ancaman, itu pasal itu digugurkan. Apakah sempat menerima sejumlah uang? Masih kami dalami penyelidikan. Terkait video yang beredar, apakah tidak diletak juga siapa yang menyebar? Ya, itu nanti kami lakukan penyelidikan lebih dalam. Untuk update-nya nanti akan kami rilis lebih lanjut. Dan untuk yang Sampai saat ini polisi masih memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari titik terang atas kasus tersebut. Lutfi Korohman, CTV. Budaya menjelang Lebaran, warga di Lumajang berburu uang pecahan baru dari Bank Indonesia. 2 mobil khas Bank Indonesia diterjunkan untuk memfasilitasi penukaran uang. Warga terus berdatangan ke area penukaran uang pecahan baru di halaman Masjid Besar Al-Kausar, Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, Lumajang. 2 mobil khas Bank Indonesia Jember diterjunkan untuk memberikan pelayanan penukaran uang pada warga Lumajang. Proses penukaran uang pecahan baru ini sebelumnya dilakukan pendaftaran melalui situs web pintar Bank Indonesia dengan kuota 300 orang serta maksimal penukaran uang senilai Rp4.300.000. Pecahan uang baru tersebut terdiri dari pecahan Rp20.000, Rp10.000 hingga Rp1.000. Warga mengaku senang bisa menukarkan uang pecahan baru. Nantinya uang baru itu disiapkan untuk pemberian angpau kepada sanak keluarga saat Lebaran Hari Raya Idul Fitri. 2.800.000. Pecahan berapa aja, Bu? Pecahan 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sama 9.000. Cara daftarnya gimana, Bu? Lewat websitenya BI Pintar, pintar.bi.id. Tadi sempat antri nggak, Bu? Enggak, langsung datang. Ini rencananya uangnya buat apa, Bu? Buat anak kecil-kecil, kalau nggak baru katanya kurang gimana gitu. Ketika Lebaran ya, Bu ya? Iya. Memang ketika mau Lebaran rutin nuker uang baru ya, Bu ya? Iya. 2.800.000. Prosesnya gimana, Bu, tuker ini, Bu? Pakai online, Mas. Sudah daftar sebelumnya ya, Bu ya? Iya. Rencananya uangnya buat apa ini, Bu? Hari Raya. Sementara perburuan uang pecahan baru menjadi budaya sendiri bagi sejumlah umat muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pecahan uang baru dianggap dapat menambah kebahagiaan saat pemberian angpau. Yongki Nugroho, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang rakun. Rakun lah. Gak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rakun. Iya. Gak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip, ya saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau, Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu kebun ayam. Kalau ayam saja nggak rapi, Rip, malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS nih. BPJS Pak RT. Maksud saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Gak ada operasi kan? Gak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Mados ini kita, Pak. Yo iya. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul, mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok lutruk campur sari, Teko Ngawi sampai Banyuwangi. ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.